tadi bahas tentang apa? Tadi sih kami bahas tentang gelar-gelar Bunda Maria. Nah, ngomong-ngomong tentang gelar Bunda Maria, di kapel kita ini kan ada salah satu gelar, yakni Santa Maria della Strada. Kamu tahu nggak itu gelar Maria tersebut? Nah, kebetulan tadi aku juga belum belajar tentang Maria della Strada. Mungkin kita bisa cari tahu ke teman-teman yang lain. Ayo. Ayo. Tuh, ada teman kita. Coba kita ambilin mereka. Siapa tahu mereka tahu. Ayo, kita samperin yuk. Yuk. Kalian tadi habis kuliah apa ya? Kalau aku sih habis kuliah Mariologi. Kalau aku teologi juga ada di Posi. Udah sampai mana? Mariologi sama teologi. Kamu tadi sih bahas tentang gelar-gelar Bunda Maria. Aku mau nanya dong. Tadi kan benar tanya sama aku nih. Apa sih makna dari Maria della Strada? Aku sendiri belum paham. Mungkin kelas kalian udah bahas itu. Kebetulan baru dibahas kemarin ya. Jadi kalau menurut keterangan yang kemarin kita dengar nih, Maria della Strada itu artinya adalah Maria Sang Jalan atau pelindung jalan gitu. Kalau dalam bahasa Italia seperti itu kurang lebih. Nah, dengan demikian kita tuh jadi tahu gitu bahwa Bunda Maria itu sebagai pelindung, peziarah, pejalan dan orang-orang yang melewati jalan. Contoh kecil nih, di kapel kita, kapel Santa Maria della Strada kan menghadap ke jalan dengan harapan Bunda Maria kan juga di dalam ya, di dalam kapel itu menjadi pelindung bagi kita yang sedang berjalan di dekat kapel itu, ataupun peziarah ataupun pendoa yang mau ke kapel gitu. Kalaupun kita lihat dari Buah Maria di sekitar kita juga kayak gitu. Contoh kecil di Margarinse Bayat misalnya, itu juga Bunda Marianya tuh menghadap ke jalan itu. Nah, dari situ sebenarnya tuh Bunda Maria della Strada sendiri menjadi salah satu sosok yang sangat dihormati di Serikat Yesus ini, terutama berkaitan dengan Santo Ignatius de Loyola. Itu sih kemarin kurang lebih. Jadi nambahin dikit ya, karena dihormati banget nih ya. Jadi dari Serikat Yesus tuh juga ini sudah menetapkan tanggal untuk diperingatinya Maria della Strada ini. Nah, itu tanggal 24 Mei guys. Jadi Ya, baru tahu kan ya? Tahu banget. Kayak pengetahuan baru gitu. Karena aku sendiri pun belum belajar tentang Maria della Strada ini. Nah, bagusnya lagi ketika bahas tentang Maria della Strada ini tuh selalu disangkut pautkan atau selalu berkesinambungan dengan pertobatan dari Santo Ignatius de Loyola itu sendiri. Ya, kita tahu ya Santo Ignatius de Loyola itu kan lahir di daerah Loyola yang mana itu menjadi tanah kelahiran, tempat bertumbuh dan berkembang. Dan di sana ya dia dilahirkan dari keluarga bangsawan gitu. Tapi suatu ketika dia malah mengambil jalur untuk menjadi pelayan demi kemuliaan Tuhan, menjadi abdi Kristus gitu ya. Dalam setiap perjalanannya beliau ini, Santo Ignatius de Loyola tuh ngalamin banget nih rahmat dari Bunda Maria. Jadi ketika berdoa pun selalu Maria della Strada doakanlah kami. Nah, untuk semakin menambah wawasan kita, mungkin kalian pernah lihat nggak sih video-video di YouTube yang tentang membahas Maria della Strada? bener. Kemarin tuh aku nyari-nyari tuh ada loh, bener ya aku ini. Nanti kita nonton bareng-bareng. Boleh Tin? Ini ada nih, yuk kita nonton bareng-bareng nih. Mei ya. Bagi Santo Ignatius Loyola, Maria della Strada itu adalah kapel kecil yang selalu dilewati dan Santo Ignatius singgah di kapel itu untuk berdoa, dan kapel itu sekarang juga menjadi bagian dari gereja Yesus, gereja del Gesù di Roma. Dan Maria della Strada itu
bagi Ignatius menjadi kekuatan untuk pelayanannya di Roma. Maka sampai sekarang itu Santo Ignatius kemudian mempunyai devosi kepada Maria della Strada, dan tentu saja para Yesuit sekarang juga sangat dekat dengan Maria, dan Maria della Strada itu merupakan Maria penunjuk jalan ya. Jadi bagi kita maknanya tentu Maria menunjukkan jalan kepada kita menuju kepada Yesus sendiri, menuju kepada keselamatan, sehingga Maria della Strada menjadi sangat penting bagi kita juga sebagai katekis tentu saja ya. Maria sebagai penunjuk jalan itu bisa dikaitkan dengan dasar teologisnya, dasar biblisnya tentu adalah ketika Bunda Maria itu mendapat panggilan untuk menjadi Bunda Penebus di dalam Injil Lukas, dan Maria itu kemudian menanggapi dengan siap sedia, dan Maria oleh Yesus sendiri itu diberikan kepada Yohanes, dan sebaliknya Yohanes kepada Maria, dalam arti bahwa Yohanes di sini mewakili murid-murid Kristus, Bunda Maria diberikan kepada kita semua, murid-murid Kristus kepada gereja. Maka Maria menjadi penuntun hidup kita supaya kita tetap setia kepada Kristus, setia dalam iman, sehingga Maria della Strada menjadi salah satu pesta yang baik untuk kita peringati bersama. Dan secara khusus sebagai katekis kita di Pendikat ini, kita juga mempunyai kapel Maria della Strada, supaya kita pun juga berlindung kepada Bunda Maria di dalam hidup kita, dalam pewartaan kita, dan juga dalam segala aktivitas kita. Itu kita bisa meneladani Bunda Maria, bisa mohon doa restu Bunda Maria, dan bisa menjadikan Bunda Maria sebagai jalan bagi kita, pengantara rahmat bagi kita untuk menopang seluruh hidup dan pelayanan kita. Itu, terima kasih. Nah itu tadi tuh teman-teman videonya ya, semoga buat bisa nambah gambaran ya. Oke, terima kasih Christine atas videonya. Nah, dari tadi kita kan sudah ngobrol-ngobrol nih tentang Maria della Strada. Jadi terang Bunda Maria ini menjadi tanda penjarahan kaum beriman yang dicontohkan melalui Santo Ignatius Loyola. Jadi Bunda Maria dalam peranannya juga sebagai penopang, kekuatan, peneguh, dan sosok yang sangat inspiratif dalam pertobatan Santo Ignatius Loyola. Nah, di sini kita bisa merasakan bahwa Bunda Maria semakin mendekatkan kita pada Sang Putra dan menyatukan kita pada Allah Bapa. Nah, benar banget tuh. Jadi udah jelas ya, Maria della Strada ini. Selanjutnya nih aku sama Christine ada kelas. Jadi kita duluan dulu ya. Iya. Yaudah, aku juga mau pulang nih. Oh, Ya, hati ya.